Saudaraku yang kekasih, pada beberapa hari yang lalu saya ditanyai oleh seorang warga jemaat. Kebetulan kami bertemu. Dia bertanya, "Pak Pendeta, apakah warga Gemih bisa berpuasa?" Lalu saya jelaskan beberapa penekanan kepadanya yang saya berangkatkan dari rumusan pokok ajaran Gemih nomor 22 tentang doa dan puasa pada ayat yang ketiga. Nah, setelah saya menjelaskan, dia lalu memberi pesan, "Pak Pendeta, apakah boleh Pak Pendeta jelaskan ulang di Facebook? Sehingga bukan cuma saya yang tahu, tapi kalau bisa semua warga Gemih juga bisa tahu tentang ajaran Gemih mengenai doa dan puasa." Nah, saya ingin memenuhi permintaan yang bersangkutan, dan kesempatan ini saya mau menjelaskan ulang seperti yang saya sampaikan kepadanya. Nah, dalam pokok ajaran kita, sekali lagi nomor 22 tentang doa dan puasa, di ayat 3, salah satu kalimatnya berbunyi sebagai berikut. Dalam kondisi hidup yang bergumul, doa pergumulan disampaikan dalam ibadah pergumulan dan secara personal bisa dirangkai dengan puasa. Puasa yang dilakukan oleh setiap warga gereja tidak harus dipamerkan karena Allah mengetahui yang tersembunyi sebagaimana doa. Nah, rumusan ini dikutip atau dibandingkan dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18. Nah, saudaraku yang kekasih, penegasan dalam pokok ajaran kita itu memang puasa dihubungkan dengan doa. Tapi bahwa puasa bisa dilakukan oleh warga Gereja Masihi Injil Damai, tetapi puasa itu dilakukan secara personal. Jadi kalau doa dijelaskan itu dibuat dalam sebuah persekutuan. Jadi doa dibuat dalam kegiatan bersama-sama, sedangkan puasa itu adalah kegiatan personal, kegiatan pribadi. Jadi pernyataannya bisa diikuti. Jadi ini pilihan. Mau berpuasa setelah kita doa bersama, silahkan. Tidak berpuasa juga tidak masalah. Jadi kalau orang berpuasa secara pribadi, berpuasa secara personal. Nah, dalam kaitan dengan pergumulan-pergumulan hidup, memang di jemaat kita melakukan doa pergumulan atau ibadah pergumulan. Tetapi kalau masing-masing kita mau melanjutkan itu di rumah, secara pribadi dengan berpuasa, yaitu dipersilahkan dalam pokok ajaran kita. Jadi intinya doa dilakukan bersama-sama, sedangkan puasa dilakukan secara pribadi masing-masing. Tentu yang dimaksudkan dengan berpuasa di sini adalah menahan sesuatu. Bisa menahan lapar, bisa menahan haus, bisa menahan hawa nafsu, menahan marah, menahan emosi. Jadi sesuatu yang terkait dengan lahiriah itu kita tidak melakukannya dalam satu waktu tertentu. Misalnya dalam satu hari, 12 jam atau 24 jam, kita masing-masing meniatkan itu dalam diri kita. Kalau kita mau berpuasa, setelah kita doa bersama secara persekutuan. Jadi pengertian berpuasa kita terjemahkan dengan menahan sesuatu.
yang lahiriah. Jadi bisa berbentuk makan, minum, emosi, apalagi hawa nafsu, marah, macam-macam yang terkait dengan kehidupan lahiriah kita. Nah, kalau kita mau meniatkan itu dalam bentuk berpuasa, karena kita anggap ini harus kita lakukan, silahkan. Jadi ini bagaimana kita di Gereja Masehi Injili di Halmahera mau mempraktikkan puasa itu. Lakukan secara pribadi dengan prakteknya seperti tadi. Ya. Bisa menahan lapar, menahan haus, menahan emosi, dan seterusnya. Yang berkaitan dengan sesuatu yang lahiriah. Nah, seperti yang diharapkan oleh teman kita yang bertanya, semoga saudara semua juga bisa mendapatkan penjelasan ini dan mempraktekkannya sesuai dengan ajaran Gereja Masehi Injili di Halmahera.